Ibu Saudara sekalian, sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat Bapak Ibu yang merayakan. Kiranya di tahun ini semakin merasakan berkat-berkat Tuhan, diberikan kesehatan dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Saat ini kita akan menaikkan pujian kita, pengagungan kita kepada Tuhan Yesus, ya Allah yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Kami memuji Engkau, menyanjung Engkau Tuhan kami yang ajaib. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu.
sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang ajaib dalam hidup kami, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar Tuhan, Allah yang sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kami, Allah yang menjawab doa-doa kami, bahkan lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan. Tuhan beri kepada setiap anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang berharap, anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau Allah pembuat mukjizat dalam hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Di dalam kelemahanku Tuhan, di dalam sempurna kuasa-Mu.
hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Amin. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kami percaya Engkau Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kami. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya Lebih hebat Tuhanku, lebih hebat Tuhanku. Amin. Ku berserah kepadamu, oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Ya Tuhan, Kau pembuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Terima kasih Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. seberapa banyak kita yang percaya Allah sanggup melakukan mukjizat besar dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak berubah kuasanya. Dia Allah yang mampu melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Mari kita yang rindu Tuhan lakukan mukjizat dalam hidup kita. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, Yang membelah laut, yang teduhkan badai, percaya yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang Dia yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. lagi katakan, Yang membelah laut, nyanyikan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Amin. Yang mustahil pun terjadi, Yang mustahil pun terjadi Tuhan. kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Oh, Kau membuat mukjizat, Yesus, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat
berseru dan memanggil nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang mengasihi kami lebih dari apa yang kami pikirkan tentang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah sembah kami. Kami naikkan dengan hati yang penuh dengan kerinduan, dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur kami berjalan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Disenangkanlah Engkau Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Mari jemaat sama-sama katakan amin. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Engkau adalah Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Pada saat ini kami mau belajar Tuhan untuk bersyukur selalu dalam kehidupan kami. Kami tahu di tahun yang baru ini kami akan menghadapi tahun yang belum kami ketahui, tapi yang kami tahu bahwa Tuhan setia, Tuhan menyertai kami. Dan iman kami menunjukkan bahwa Tuhan selalu menolong dan memberikan yang terbaik. Bahkan mujizat boleh Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur buat hari ini, bahkan tahun yang baru. Kami tahu Tuhan siapkan semua yang terbaik. Tuhan, kalau sebentar kami merayakan tahun yang baru ini dalam suasana Imlek, Tuhan, kami berkumpul dengan keluarga. Tuhan kiranya jadikan kami berkat buat keluarga kami, berkumpul menyatakan kasih kemurahan Tuhan buat setiap keluarga yang hadir di dalam acara-acara bersama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di Efrata Tuhan, memberkati Ibu Gembala Penasehat Tuhan, Bapak Ibu Gembala Handoyo Lim Tuhan, bahkan para pengerja, pengurus majelis. Tuhan memberkati Tuhan. Kan sebagai pemimpin gereja, biarkan berkat itu turun mengalir melalui hamba-hamba-Mu ini kepada semua jemaat yang ada. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya. Kami tahu kami sudah disiapkan berkat oleh Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan. Apapun firman yang Tuhan berikan, kami harus sambut dan taati, karena kami tahu di dalam ketaatan kami melakukan firman Tuhan, ada janji berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dengan mengucap syukur, siap diberkati dan dibentuk oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti saat teduh pemuritan di pagi hari ini. Kita kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk membagikan sharing kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tentunya pada pagi hari ini dengan tema yang sama di hari Sabtu kemarin, Hari Baru, Harapan Baru. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan setiap hari dengan penuh antusias untuk menggapai harapan Bapak Ibu? Apakah belum? Nah, sekarang mulai hari ini saya mengajak kita semua, ketika kita melakukan segala kegiatan atau apapun yang kita kerjakan di dalam setiap harinya, kita lakukan dengan penuh semangat. Ketika kita memiliki semangat dalam hidup ini, kita pasti akan mencapai harapan yang kita mau dan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini dalam firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18 sampai ke 21 dikatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air
memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengajarkan atau mengingatkan kita lebih lagi. Ketika bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir, Tuhan selalu memberikan harapan demi harapan kepada bangsa Israel. Tetapi yang dilakukan bangsa Israel adalah ketika mereka memasuki di padang gurun, mereka selalu berseru kepada Tuhan. Mereka selalu memiliki hati yang bebal kepada Tuhan, di mana mereka tidak setia kepada Tuhan. Ketika mereka mungkin lapar, mereka protes sama Tuhan untuk diberikan makanan. Ketika mereka haus pun mereka protes lagi kepada Tuhan untuk diberikan minuman. Padahal ketika mereka masuki padang gurun ataupun sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah berjanji di mana mereka akan memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian, di mana yang penuh dengan madu dan susunya. Tentunya sangat berlimpah-limpah dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka semua. Tapi mereka melihat dengan keadaan ketika mereka memasuki padang gurun, mereka bersungut-sungut. Ketika Tuhan sudah berjanji dan memberikan harapan kepada setiap orang, apalagi bangsa Israel, tentu Tuhan akan memelihara kehidupan mereka. Coba saja pada waktu itu bangsa Israel selalu memuji Tuhan, selalu datang kepada Tuhan. Tentunya harapan-harapan yang Tuhan berikan atau harapan-harapan yang Tuhan janjikan kepada mereka semua, Tuhan akan genapi semuanya dengan cepat. Tapi disinilah bangsa Israel melalui hidupnya, mereka selalu melihat ke belakang, mereka selalu melihat kehidupan mereka di tanah Mesir, di mana mereka mungkin menjadi budak tidak apa-apa, tapi malah mereka mendapatkan makanan dan hidupnya terjamin. Padahal di sini Tuhan sudah berjanji kepada mereka akan memberikan tanah perjanjian untuk mereka semua. Nah, harusnya bangsa Israel bisa melihat harapan ketika mereka berjalan dengan Tuhan. Tuhan pun memelihara mereka dengan mengirimkan roti mana, dengan mengirimkan burung pipit. Bahkan ketika mereka hidup di padang gurun pun Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api untuk melindungi mereka, tidak ada kepanasan atau kedinginan. Inilah betapa baiknya Tuhan dalam perlindungan untuk menjagai orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu, melalui cerita ini kita lihat dalam kehidupan kita, ketika harapan mungkin belum kita wujudkan, belum kita tercapai, janganlah kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Coba kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika kita dari dulu memiliki harapan, Tuhan pasti akan mengabulkan ketika itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga membuat janji yang luar biasa kepada bangsa Israel, di mana Tuhan memberikan harapan yang baru, di mana mujizat Tuhan yang baru yang mereka akan alami dalam kehidupan mereka. Ketika padang gurun yang tandus, yang penuh dengan pasir, tidak ada apa-apa, gersang, tapi Tuhan akan memberikan jalan di sana. Bahkan sungai-sungai di padang belantara pun Tuhan akan berikan air di situ. Nah, inilah suatu harapan yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel. Dalam kehidupan kita, harapan yang kita nantikan, harapan yang kita sudah bawa ke dalam tangan Tuhan, kita mau menantikannya dengan penuh antusias. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita menerima harapan itu atau memiliki harapan itu, di setiap harinya kita memiliki antusias untuk bisa mengejar harapan yang kita inginkan itu. Jangan sampai ketika kita memiliki harapan, kita gampang menyerah dan kita gampang kecewa ketika kita tidak mencapainya. Kita harus terus bersemangat dari hari ke hari, agar Tuhan selalu memberikan tuntunan kita untuk mencapai harapan itu. Ada satu pemain bola Bapak Ibu, ini adalah pemain Cristiano Ronaldo. Saat ini dia sudah berumur 39 tahun. Pemain ini adalah pemain yang bisa dibilang umurnya sudah tidak produktif lagi. Kebanyakan pemain-pemain sepak bola Bapak Ibu, kalau umurnya sudah 35 tahun pasti sudah pada
pensiun. Dan mungkin umur 40 tahun aja cuma penjaga gawang yang tidak lari ke depan ke belakang untuk mengejar bola atau mencetak gol atau bertahan. Tapi berbeda dengan pemain ini, Cristiano Ronaldo. Di umurnya yang ke-39, dia terus masih berkarya di dalam dunia sepak bola. Bahkan yang terakhir kemarin di awal tahun ini, Cristiano Ronaldo memperpanjang kontraknya di timnya saat ini yang ada di Arab Saudi. Nah, memang kalau kita lihat, wah pemain ini cukup terkenal saat ini. Tapi Bapak Ibu, ketika dia masih muda, dia memiliki harapan yang begitu luar biasa, di mana dia ingin menjadikan dia sebagai pemain profesional, di mana seluruh dunia mengenal dia. Memang Ronaldo ini lahir di salah satu kota kecil di Portugal. Keluarganya kalau bisa dibilang kecukupan enggak, tapi bisa dibilang miskin. Tapi disinilah seorang anak muda, kegembiraannya, hobinya yaitu sepak bola. Untuk mencapai yang namanya harapan, di mana dia menjadi seorang pemain sepak bola profesional, dia terus berlatih setiap harinya. Klub kecilnya yaitu di Sporting di Portugal sendiri, dia masuk di situ di tahun 2001. Mulainya dia berkarir. Nah, ketika dia dilihat pemainnya cukup bagus di tim yang sebelumnya, akhirnya dia dibeli oleh klub besar di Inggris, yaitu Manchester United. Nah, inilah dimana dia mengalami yang namanya antusias yang begitu luar biasa, di mana dia memiliki harapan untuk menjadi seorang pemain profesional. Ketika dia masuk di Manchester United, dia selalu menghabiskan waktunya untuk berlatih. Bahkan teman setimnya pun pada bingung kepada dia. Semisalnya seperti ini Bapak Ibu. Jam latihan itu bisa dibilang kalau pemain sepak bola itu mungkin jam 8 atau jam 10 pagi. Tapi Cristiano Ronaldo ini, dia memiliki semangat, dia memiliki antusias untuk menjadi pemain sepak bola yang begitu luar biasa. Dia kalau datang latihan itu bisa jam 5 atau setengah 6. Dia sudah datang ke lapangan latihan untuk latihan terlebih dahulu. Setiap harinya dia mendisiplin dirinya sendiri untuk bisa mencapai harapannya dia. Dan tentunya ketika dia menjadikan dirinya sendiri memiliki semangat untuk berlatih, apa yang dia inginkan di masa mudanya, Tuhan campur tangan di situ. Di mana akhirnya Cristiano Ronaldo ini menjadi pemain terbaik. Saya lupa berapa kali, 4 atau 5 kali pemain terbaik seluruh dunia dia memperolehnya. Bahkan piala-piala bergengsi di klubnya pun dia memperolehnya bersama beberapa tim. Dia boleh bergabung di Manchester United, di Real Madrid, di Juventus, bahkan sekarang di klub Arab Saudi. Dan inilah dia yang harapkan dari muda, di masa mudanya. Dia menjadi seorang pemuda yang begitu luar biasa, memiliki antusiasnya untuk mencapai harapannya. Yang akhirnya pemain ini pun mendapatkan gaji yang begitu luar biasa. Seharinya aja Cristiano Ronaldo ini bisa digaji 8M setiap hari. Nah, bayangin kalau 356 setahun berapa itu Bapak Ibu. Nah, piala-piala demi piala dia dapatkan di dalam klub yang dia bela. Itulah harapan-harapan yang dia terus kejar sampai hari ini di usianya yang ke-39, di tahun ini masuk ke tahun umur 40. Dia terus berkarya melalui sepak bola. Bahkan teman-teman setimnya pun sudah pensiun, tetapi dia tetap terus berjuang. Dan dia memiliki satu harapan yang belum tercapai, yaitu menjuarai Piala Dunia negara.
Cristiano Ronaldo berharap di tahun 2026, tahun depan, negara dia yaitu Portugal bisa memenangkan Piala Dunia. Itulah harapan di mana Ronaldo sebelum pensiun, Bapak Ibu. Nah, ketika pemain ini memiliki harapan yang dia damba-dambakan di masa mudanya, dia terus melatih fisiknya, dia terus melatih talentanya, dan akhirnya dia menjadi pemain profesional. Nah, saat ini Bapak Ibu, apa yang menjadi harapan kita? Kita mau melakukan itu bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Dan Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dalam kita untuk mengejar apa yang menjadi harapan kita. Tapi ketika kita jauh daripada Tuhan, kita akan menjadi orang yang mudah gampang menyerah. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengingatkan kita semua, yuk, hari baru, harapan baru. Setiap hari memiliki harapan baru, yaitu antusias untuk melakukan apapun yang kita tuju, yaitu harapan kita. Agar kita setiap harinya memiliki semangat terus menjalani hidup ini. Kenapa sih kita berpikir bahwa harapan kita belum terjadi ketika kita mengharapkan sesuatu? Coba kita, Bapak Ibu, yang pertama kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Di ayat 18 yaitu firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Di sini padahal firman-Nya mengatakan jangan mengingat-ingat yang dahulu. Mengingat-mengingat hal-hal yang dahulu adalah di mana ketika kita mengalami kegagalan, kita mengalami jatuh, kita mengalami masa lalu yang buruk, itu nggak perlu diingat, Bapak Ibu. Yang perlu diingat adalah kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan sudah menyertai kehidupan kita dari tahun sebelum-sebelumnya sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita selalu mengingat masa lalu kita, keburukan kita nggak akan bisa fokus kepada Tuhan. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita akan melupakan masa lalu kita, kegagalan kita, dan bahkan kita akan menuju masa depan yang begitu gemilang. Nah, disinilah ketika kita mungkin harapan kita belum tergapai, kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Apa sih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Mungkin hari ini kita mengalami sakit yang mungkin tak kunjung sembuh, tapi coba ingatlah kebaikan Tuhan. Di masa lalu mungkin kita juga pernah mengalami sakit yang sama, tapi Tuhan tiba-tiba menyembuhkan kita. Itulah yang harus kita pegang. Itulah yang harus kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Saya pernah menyaksikan, Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kecil, mungkin umur 10 atau 12 tahun, saya lupa. Saya pernah mengalami yang namanya sakit mungkin bikin bingung, yaitu sakit alergi. Nah, sakit alergi ini ketika saya mengalami alergi, sekujur tubuh saya itu merah dan gatal, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada yang terkecuali. Nah, saya bingung, ini kenapa kok tiba-tiba biduren, gatal-gatal semua. Saya bingung waktu itu. Saya berobat ke rumah sakit, ke dokter. Dokter cuma ngasih sarannya diberi obat alergi. Seperti itu. Yang akibatnya setiap hari saya harus mengkonsumsi obat itu. Nah, yang anehnya itu adalah ketika saya kena cuaca panas atau hawanya panas, kalau bisa dibilang sempromong, badan saya itu langsung merah, gatal-gatal, kayak sumpek seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian kalau kedinginan, hujan, sama, Bapak Ibu, keluar semua merah, semua badan. Dan disitulah saya bingung, apa yang saya alami pada waktu itu. Saya mengidap penyakit itu bisa kurang lebih 5 tahun.
Jadi selama 5 tahun itu saya selalu mengkonsumsi obat alergi. Yang saya nggak sukanya itu kalau minum itu tuh Bapak Ibu pasti ngantuknya minta ampun. Ngantuk. Ketika saya di jalan alergi tiba-tiba minum itu, sepanjang perjalanan itu saya harus menahan waktu 30 menit agar ngantuknya itu hilang. Itu benar-benar ngantuknya itu kayak orang nggak pernah tidur berapa hari seperti itu. Nah, itulah yang saya alami ketika saya masih hidup di masa lalu saya. Ketika saya masih hidup belum mengenal Tuhan. Tapi hal yang luar biasanya ketika saya mengenal Tuhan secara pribadi, disitulah Tuhan menjamah saya. Memang Bapak Ibu, ketika saya mengalami alergi itu, saya selalu protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok sakitnya sampai seperti ini? Sampai-sampai sudah kalau keluar semua, gatal semua, kayak orang depresi. Dulu sempat mikir kayaknya nggak usah hidup aja lah seperti itu. Nah, tapi ketika saya mengenal Tuhan, akhirnya Tuhan ubahkan, Tuhan pulihkan. Tidak perlu obat-obatan yang saya minum setiap harinya, Tuhan sembuhkan. Dimana akhirnya alergi yang saya alami ini tiba-tiba sampai saat ini sudah tidak keluar lagi. Nah, inilah dimana ketika kita mengingat masa lalu kita, mungkin kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan, kita tidak perlu takut hari-hari ini untuk menjalani ke masa depan, dimana Tuhan sudah baik kepada kita. Kita terus perlu mengingat kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Yang kedua, ketika harapan kita belum terlaksana, belum terjadi, apa yang harus kita lakukan adalah menatap ke depan. Di ayat yang ke-19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ketika kita belum mendapatkan harapan yang kita inginkan, kita terus harus memandang ke depan. Dimana ketika kita memandang ke depan, kita percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dalam setiap rencana atau harapan yang kita lakukan. Tentunya cara kerjanya Tuhan berbeda dengan cara kerja kita. Kalau kita melihat cara kerja kita, tentunya kita sudah memplanning segala sesuatunya dan kita melakukannya dengan cara yang terlihat. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan melakukan cara kerjanya yang mungkin kalau dipikir secara manusia itu tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti padang gurun pun diberikan jalan, padang belantara pun diberikan sungai. Nah, disinilah dimana orang-orang Israel mengalami harapan yang baru, melihat mujizat yang baru dalam kehidupan mereka. Begitupun dalam kehidupan kita, kita akan selalu menikmati mujizat-mujizat Tuhan yang baru dalam kehidupan kita setiap harinya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita jangan pernah menatap ke belakang, tetapi kita mau memiliki mata hati kita ke depan, di mana kita bergantung kepada Tuhan setiap harinya, di mana kita membawakan masa depan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan masa depan yang begitu indah. Inilah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan yang ketiga, kenapa harapan kita belum terjadi dan apa yang harus kita lakukan adalah menyembah Tuhan. Di ayat yang ke-20 dikatakan, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Dan di sini pun kita melihat bahwa binatang hutan akan memuliakan Tuhan, serigala dan burung unta. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai ciptaannya yang sempurna, masakan kita tidak pernah menyembah Tuhan? Kita mau Bapak Ibu setiap harinya
Dari saat teduh pemuritan ini kita sudah memuji Tuhan. Mungkin kita di rumah pun kita juga harus memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menyembah Tuhan. Karena memang Tuhan sang penyembah kita, dimana kita selalu menyembah Tuhan yang hidup. Agar apa pergumulan kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Jangan sampai Bapak Ibu kita tidak pernah menyembah Tuhan. Karena kita menjalin hubungan yang erat adalah ketika kita memuji Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bangsa Israel ketika dibuang di Babel, mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah Allah lain yang akhirnya kehidupan mereka pun dibuang. Begitupun ketika bangsa Israel menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian, mereka selalu mengalami kekalahan. Karena apa? Karena mereka tidak pernah menyembah Tuhan. Karena mereka menyembah Allah lain. Padahal ketika mereka menyembah Tuhan, Tuhan memberikan harapan yang baru. Nah, kehidupan kita pun sama Bapak Ibu. Ketika kita menginginkan harapan yang baru dalam hidup ini, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita menyerahkan harapan apa yang kita pergumulkan kepada Tuhan, agar Tuhan turut bekerja dalam setiap harapan, rencana apapun yang kita sudah siapkan, agar Tuhan campur tangan. Puji Tuhan, hari ini selamat Tahun Baru Imlek buat yang merayakan, yang tidak merayakan kita ikut bersukacita karena saudara-saudara kita merayakan tahun yang baru dalam penanggalan zina. Mari kita berdoa, minta anugerah berkat Tuhan di tahun yang baru ini. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan yang bersama kami akan membawa kami memasuki tahun yang baru ini dengan kekuatan yang luar biasa. Kami perkatakan berkat, kami perkatakan mujizat akan kami alami di tahun yang baru ini. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran-Mu, meteraikan pujian penyembahan kami hari ini, kiranya menyenangkan hati-Mu. Tahun yang baru, tahun yang penuh mujizat. Memberkati semua tim yang sudah melayani, memberkati Pak Devi sudah sharing firman, pakai dengan kuasa-Mu, makin menyenangkan hati-Mu. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati.